Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore dokter. Dokter, Waalaikumsalam. Ya, oke, adik-adik. Saya mohon maaf baru bisa memberikan kuliah hari ini ya, lewat online. Begitu, hari ini belum gabung semua ya, tapi saya mulai aja ya, Dek ya. Nanti teman-temannya boleh nyusul. Ya. Jadi hari ini di blog tropik infeksi ya, kalian akan mempelajari banyak sekali penyakit yang terkait dengan infeksi ya. Salah satunya adalah penyakit re-emerging ini ya. Jadi ada penyakit emerging dan juga re-emerging begitu. Sebenarnya re-emerging itu sebenarnya adalah apa sih? Jadi re-emerging sendiri ini merupakan penyakit infeksi yang sebelumnya itu udah ada. Kemudian tapi dia menurun kejadiannya. Nah, tapi seiringnya waktu dia muncul kembali dengan peningkatan insidensi. Jadi jumlahnya semakin banyak atau lebih semakin banyak juga wilayah yang terkena di dunia ini gitu ya. Jadi di belahan dunia lebih banyak gitu ya. Jadi eh, yang kita bahas ini adalah karena yang dibagi adalah re-emerging terkait penyakit-penyakit influenza ya. Jadi penyakit-penyakit influenza ini nanti kita bahas secara spesifik begitu. Jadi secara virologi, infeksi influenza itu adalah merupakan penyebabnya adalah virus yang merupakan famili dari Orthomyxoviridae ya. Kebanyakan itu adalah kemudian dari meskipun juga ada virus yang familinya selain ini gitu ya, yang menjadi pandemi atau menjadi re-emerging gitu. Tapi semakin apa namanya secara general ini saya bahas di awal untuk influenza sendiri bahwasanya dia adalah famili dari Orthomyxoviridae. Ya, dia punya genom yang tersegmentasi jadi 8 segmen, jadi sehingga memungkinkan evolusinya semakin cepat begitu ya. Kemudian virus influenza sendiri ini punya protein permukaan ya. Jadi protein surface. Jadi ada virusnya itu dia punya protein yang dinamakan hemagglutinin dan juga neuraminidase ya. Jadi hemagglutinin dia berfungsi sebagai masuknya virus, kemudian dia bertanggung jawab untuk replikasi, kemudian yang neuraminidase itu dia sebagai keluarnya begitu ya. Jadi nanti ada struktur dari protein permukaan ini yang membentuk dari genetik dari suatu virus baru begitu ya. Jadi kalau misal virus flu babi H1N1 gitu ya, karena dia komponen dari hemagglutinin dan neuraminidasenya berbeda dengan virus dari avian influenza misal H5N1 gitu ya. Kemudian jenis-jenisnya banyak ya. Jadi ada influenza A, influenza B, dan influenza C. Nah, influenza A ini yang paling sering dia bermutasi ya. Jadi dia berubah bentuk menghasilkan genetik virus baru begitu ya. Dan dia bertanggung jawab atas terjadinya pandemi di seluruh dunia ya. Kalau influenza B dia tidak banyak menyebabkan pandemi, apalagi C ya. Jadi dia jarang untuk atau tidak pernah terjadi pandemi. Yang paling ganas adalah si influenza A begitu. Kemudian untuk variabilitas dari genetik influenza sendiri, dia ada dua ya mutasinya. Yang pertama bisa antigenic drift, yaitu mutasinya kecil aja. Tapi kalau dia yang namanya antigenic shift atau reassortment, ini dia pertukaran dari genom dari dua subtipe virus yang berbeda. Ya, jadi bisa bercampur antara satu subtipe virus dengan subtipe virus yang lain dan menghasilkan virus yang baru. Nah, ini akan menjadi eh, suatu virus baru dan menghasilkan pandemi yang lebih hebat lagi mungkin. Nah,
Kenapa pada re-emerging disease ini bisa muncul kembali ya? Jadi dulu pernah kejadian wabah, kemudian menurun kejadiannya, kemudian timbul lagi. Nah, ini yang perlu kita waspadai, seperti COVID kemarin ya, itu bisa saja dia mutasi, merupakan bentuk mutasi, itu bisa saja ya. Jadi penyebab muncul kembali yang pertama memang terjadinya mutasi genetik atau reassortment virus ya, jadi antigenik shift tadi ya. Kemudian karena dia ada yang baru, sehingga imunitas di dalam tubuh ini juga kurang ya. Jadi tubuh kita kan punya memori begitu ya, imunitas. Kalau dia virusnya bentuknya dulu pernah terinfeksi seperti ini, tubuh kita sudah pernah memori dengan virus ini, dia ingat-ingat dengan virus ini sehingga dia mengalami mempunyai kekebalan. Tapi kalau virusnya dia berubah lagi, maka imunitas juga akan belum terbentuk ya sehingga banyak yang sakit begitu. Itu yang membuat menjadi peningkatan insidensi kemudian ya. Itu juga bisa. Kemudian juga ada perubahan lingkungan ya. Jadi ada perubahan ekologi dan perilaku manusia ya yang kurang menjaga higienitas ya. Kemudian juga ada apa namanya kebiasaan hidup sehatnya yang kurang ya, kebiasaan makan makanan yang eh, kurang baik seperti mentah ya, tidak dimasak dengan sempurna, itu juga bisa terjadinya re-emerging ini. Kemudian juga yang paling penting ini adalah era globalisasi ya. Jadi banyak sekali perpindahan kita juga perjalanan internasional yang juga turut campur dalam menyebarkan penyakit ya. Jadi semakin ke sini semakin banyak pariwisata, semakin banyak jalur-jalur internasional, terutamanya mungkin yang mungkin lagi marak di berita seperti umroh yang mandiri gitu ya. Kemudian kita juga bebas bepergian ke mana saja ya. Semakin gampang sekali untuk kita bisa saja kita sebagai perantara atau pembawa dari infeksi dan bisa penyebaran lebih luas lagi gitu ya. Jadi ini saya diberikan tugas untuk membahas tentang 4 influenza yang menjadi re-emerging disease ya. Yang pertama ada swine influenza, avian influenza, MERS, dan juga Singapore influenza. Untuk yang swine influenza itu kita sebut biasanya dengan flu babi ya. Jadi flu babi sendiri ini secara komponen tadi dia adalah H1N1 ya. Ini merupakan subtipe dari virus influenza A. Yang mana tadi influenza ada A, B, C ya. Nah, ini si virus influenza A salah satunya adalah flu babi. Dia menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ya, kadang juga bisa di bawah ya. Kalau di bawah biasanya akan menjadi berat gitu. Nah, jadi istilah flu babi atau swine flu ini dia merujuk dari infeksi manusia dari strain influenza A yang berasal dari babi ya. Jadi babi ini merupakan hewan sebagai mixing dari pencampuran atau intermediate ya host ya. Jadi dia sebagai pencampuran dari tempat mutasi genetiknya dari virus flu manusia dan juga flu burung begitu. Nah, ini dia beradaptasi pada manusia, tuh ya. Nah, ini adalah bagaimana si babi menjadi intermediate host dari eh, flu babi ya. Jadi si virus influenza A tadi secara struktur dia memang familinya Orthomyxoviridae. Kemudian dia juga punya permukaan atau surface protein yaitu hemagglutinins dan juga neuroaminidase ya. Terus kemudian dia kalau strain H1N1 ini yang dari manusia dia berasal dari hasil reassortment atau persilangan genetik virus manusia, burung dan babi ya. Jadi si burung ini dia bisa loncat ke babi, kemudian di babi sini dia sedang terinfeksi apa namanya virus dari apa namanya flu di manusia juga flu burung ya, dia mixing di sini kemudian dia juga kontak ke manusia jadi terinfeksi begitu ya. Jadi si si babi ini sendiri merupakan intermediate tadi ya, sebagai wadah pencampuran ya. Nah,
Secara epidemiologi dia pertama kali ditemukan di tahun 30-an di Amerika ya. Nah, kemudian pada tahun 2009 dia menyebar lagi di seluruh dunia, semakin banyak dan semakin cepat penyebarannya. Ini biasanya terjadi pada perpindahan antar spesies dari babi ke manusia. Ini berhubungan dekat dengan eh, manusia biasanya pada peternakan ya, peternak kemudian pekerja peternakannya gitu ya, yang dia kontak langsung dengan babi. Nah, kemudian penularannya dari manusia ke manusia, kemudian menjadi jalur utama dan dia beradaptasi virusnya pada tubuh manusia. Untuk secara inkubasi rata-rata sekitar 1 sampai 7 hari ya, kurang rata-rata sih sekitar 2 hari ya untuk inkubasinya. Inkubasi itu ketika virus masuk sampai menimbulkan gejala ya, itu yang dinamakan dengan inkubasi ya. Nah, bagaimana babi itu bisa menularkan virus ke manusia, yaitu dengan cara droplet ya. Saat babinya itu dia batuk, atau dia bersin, atau dia bernafas, nah itu dia virusnya keluar melalui udara dan langsung mengenai ke manusia. Kemudian kontak langsung ya, jadi bisa menyentuh babi yang terinfeksi ya, kemudian terkontaminasi dengan cairan hidungnya, mulut atau kotorannya, kemudian manusianya tidak cuci tangan atau cuci tangan kurang bersih, dia menyentuh hidung, kemudian mata itu ya, jadi akhirnya terinfeksi. Kemudian juga ada kontak yang tidak langsung, yaitu menyentuh permukaan atau alat yang terkontaminasi dari virus dari babi. Jadi virus si babinya ini dia mungkin pilek atau dia makan di tempat makan di peternakan ya. Manusianya tidak memegang babinya tapi dia memegang dari tempat makan si babi yang terkena virus tadi. Nah, dia bisa kemudian dia nggak cuci tangan dengan bersih, bisa terjadi penularan karena dia menempel, dia memegang hidung atau dia ucek-ucek mata, akhirnya terjadi infeksi gitu ya. Nah, ini dari babinya ke manusia jadi kontak langsung ya dari eh, babi yang terinfeksi, nah, dia memegang mata, hidung, mulut ya secara langsung. Atau dia secara tidak langsung dia ada babi yang terinfeksi, kemudian dia di tempat makannya dipegang sama manusia, manusianya nggak cuci tangan, dia pegang-pegang mata, tangan, hidung, mata, hidung sama mulut ya. Ya, terjadi infeksi juga ya. Nah, ini atau dia langsung babinya bersin, nah langsung terkena ke manusia gitu ya. Nah, ini juga manusia juga bisa sebagai penular juga ke babi gitu ya. Jadi mungkin dia sudah terinfeksi eh, apa namanya flu babi gitu ya. Dia memegang babi yang sehat, jadi babinya jadi sakit ya. Atau dia memegang secara tidak langsung, dia memegang tempat makan atau tempat minumnya babi yang sehat, maka si babi juga ikut terkena gitu ya. Atau si peternaknya dia atau manusia di sekitarnya ada yang batuk atau eh, bersin ya, nah, dia bisa menginfeksi virusnya ke babinya gitu ya, babi yang sehat gitu. Nah, secara patofisiologi, nah dari si virus tadi dia masuk ke saluran pernafasan ya. Kemudian dia bisa menempel pada sel epitel via tadi glicoprotein yang di surface tadi di permukaan, hemoagglutinin. Kemudian dia terjadi endositosis, replikasi juga pada eh, sel ya. Dia jadi bertambah jumlah virusnya ya. Nah, ini pada kasus yang ringan aja, dia cuma terbatas di saluran napas. Tapi kalau imunitasnya kurang baik, dia bisa turun infeksinya sampai ke parenkim paru ya. Nah, kemudian eh, karena dia ada infeksi, dia juga ada pertahanan tubuh ya. Namanya pertahanan tubuh lama-lama dikeluarkan sel-sel peradangan ya. Dikeluarkan juga sitokin-sitokin peradangan ya. Dan kemudian dia akan menghasilkan gejala sistemik seperti demam, kemudian nyeri otot gitu ya. Tidak spesifik sebenarnya untuk gejalanya ya. Kemudian kalau dia sudah sampai ke bawah infeksinya, maka akan terjadi eh, imunitas yang lebih hebat lagi ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ada eh, faktor-faktor peradangan ini, respon peradangan ini sebenarnya adalah merespon dari infeksi itu masuk. Nah, ketika infeksi masuk,
tubuh kita itu berusaha untuk mencegah supaya dia tidak semakin hebat. Maksudnya tentaranya diperbanyak nih ya, seperti interferon, sitokin itu diperbanyak. Tapi kalau dia terlalu banyak, lama-lama terjadi badai sitokin. Mungkin adik-adik udah pernah dengar ketika dia lazim atau sering kita dengar pada pandemi virus COVID kemarin ya. Nah, itu ada hiperinflamasi atau inflamasi yang berlebihan sehingga terjadi em, sitokin storm ya, cytokine storm atau badai sitokin ya. Nah, ini akhirnya karena badai sitokin itu dia akan terjadi kerusakan ya. Kerusakan dari bronkiolus, bahkan ke alveolus. Bahkan di situ ada terjadi eksudasi, edema paru ya. Kerusakan atau nekrosis dari sel-sel epitel pernafasan. Bahkan terjadi trombosis di pembuluh darah sekitar paru ya. Kemudian terjadilah acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Ya, biasanya langsung berujung pada gagal napas. Itulah yang menyebabkan kematian yang banyak pada kasus ini gitu, pada kasus influenza. Nah, secara klinisnya dia gejala yang paling sering adalah mirip sama flu yang diakibatkan oleh rhinovirus ya. Jadi mungkin ada demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, pilek ya, batuk, nyeri tenggorokan. Awal-awalnya mungkin seperti ini gitu ya. Nah, diceritakan pada referensi bahwasanya strain H1N1 ini dia lebih sering pada gejala batuk, kemudian ada mialgia dan nyeri dada pleuritik dibandingkan dengan influenza yang musiman gitu ya. Kemudian ini juga menarik, kita juga sering dapatkan pada pasien influenza lain seperti COVID ya. Ini ada muncul gejala gastrointestinal ya, karena dia bisa nempel di berbagai reseptor ya si virusnya. Nah, ini bisa menghasilkan muntah dan juga diare gitu ya. Kemudian kalau dia gejalanya berat atau komplikasi yang tadi ya bisa terjadi kesulitan nafas, sesak, bahkan kegagal nafas, bisa kerusakan ke yang lain ya akibat dari hyperinflammation tadi, ada shock, bisa gagal multi organ, kemudian juga bahkan pasiennya bisa nggak sadar, bisa ensefalopati, atau bahkan itis atau peradangan dimanapun, bahkan ke jantung ya, bahkan bisa menjadi miokarditis. Nah, yang gejala berat atau komplikasi ini bisa terjadi pada beberapa populasi yang punya faktor risiko seperti kehamilan, kemudian obesitas, kemudian penyakit kronik seperti penyakit jantung, paru, diabetes, dan juga imunokompromis kayak pasien kanker begitu ya. Itu lebih sering terjadi eh, gejala yang lebih berat begitu. Untuk pemeriksaan penunjang dari flu babi ini kita pakai nasofaring swab, kemudian mungkin bisa disebut juga ada yang aspirasi dari apa namanya saluran nafas ya, begitu. Yang gold standarnya adalah RT-PCR ya. Nah, dan juga pemeriksaan laboratorium lain yang menunjukkan kasus berat seperti terjadi hiperinflamasi, yaitu ditandai dengan LDH yang tinggi, CPKA yang meningkat, CRP yang meningkat, dan juga ada limfopenia. Gitu. Kemudian dari pemeriksaan foto ronsen kita bisa lihat di foto dada atau CT scan dada ya, di CT scan torak kita lihat di situ ada infiltrat pneumonianya, ada putih-putih begitu ya, hampir mirip dengan pneumonia pada COVID ya. Nah, terus kemudian apa namanya? Selain itu kita semakin cepat kita tahu diagnosisnya, maka semakin cepat juga untuk kita memberikan antivirus begitu. Untuk tata laksananya yang lebih spesifik ini ada beberapa antivirus, tapi yang terapi umumnya untuk yang pasien-pasien yang ringan kita bisa sarankan untuk beristirahat, kemudian hidrasi, kemudian juga bisa gejala-gejala simptomatik seperti demam kita berikan antipiretik, untuk nyeri-nyeri sendi atau nyeri otot kita bisa berikan analgesik ya. Kemudian untuk yang berat atau resiko tinggi, yang berbagai macam faktor resiko tadi, kita sarankan rawat inap ya. Kemudian kita bisa kan berikan hidrasi secara intravena. Kemudian kalau perlu, kalau sudah terjadi ARDS atau gagal nafas ya kita harus sarankan untuk dipasang ventilasi mekanik ya, atau ventilator ya, atau bahkan mungkin kayak ECMO. ECMO itu juga suatu alat yang membantu untuk
denyut jantung tuh tetap berdetak gitu ya. Karena pasien-pasiennya biasanya sudah berat, sudah gagal-gagal multi organ ya. Jadi banyak sekali organ-organ yang terkena. Nah, terapi spesifiknya kita bisa berikan antivirus seperti inhibitor neuroaminidase ya, yang mana neuroaminidase tadi itu adalah glicoprotein yang ada di permukaan virus ya. Jadi kita berikan inhibitornya, contohnya seperti oseltamivir, zanamivir, dan peramivir ya. Bisa diberikan oral, ada yang sediaan yang intravena pada zanamivir dan peramivir pada 48 sampai 72 jam ya sejak gejala onset. Nah, ini biasanya mengurangi keparahan dan mortalitas. Karena ini penyebabnya virus, bisa juga komplikasi infeksi sekunder, yaitu infeksi bakteri ya. Nah, ini juga bisa kalau kita temukan dalam kultur ternyata ada infeksi pneumonia karena bakteri, maka juga kita berikan antibiotik ya. Jadi ini adalah eh, dua penyebab etiologi yang berbeda ya. Satunya karena virus, yang satunya karena bakteri ya. Tapi bakteri ini bisa, um, kenapa dinamakan infeksi sekunder? Karena dia utamanya adalah infeksi dari flu ya. Jadi kita berikan antivirus dan juga kita berikan antibakteri atau antibiotik kalau memang ada komplikasi bakteri sekunder ya. Dengan pemeriksaan kultur dan sensitivitas gitu ya. Kita ambil swabnya, kemudian kita kultur darah ya, kultur apa namanya, dahaknya gitu ya. Kemudian kita lihat sensitivitas terhadap bakteri, antibakteri mana yang paling baiknya itu yang kita berikan. Nah, pencegahannya ini ada vaksinasi influenza ya. Ini merupakan strategi utama. Jadi ada perlindungan 4 jenis influenza gitu ya, dari vaksin influenza yang bisa kita berikan setiap tahunnya ya. Dan juga pencegahan yang paling utama adalah dari diri kita sendiri untuk menjaga higienitas tubuh ya, sering-sering cuci tangan, pakai masker, kemudian juga disinfeksi permukaan. Mungkin adik-adik sudah melewati pandemi COVID, sudah paham bagaimana kita bisa mencegah penularan atau kontak langsung begitu ya. Nah, kemudian juga kalau ada pasien yang terinfeksi, kita isolasi. Nah, untuk pengendalian pada babi atau peternakan babi, ya kita manajemen untuk fasilitasnya, karantina, dan juga vaksinasi dari babinya sendiri untuk mencegah penularan lebih lanjut. Nah, untuk kematian pada H1N1 ini sekitar kurang lebih 1% ya. Kemudian komplikasi utamanya bisa itu tadi ya, gagal nafas, bahkan ke infeksi bakteri, sepsis ya, itu kegagalan multi organ, bahkan bisa kematian ya, gitu. Nah, ini faktor yang memperburuk prognosisnya adalah pengobatan antivirus yang terlambat ya, yaitu lebih dari 5 hari baru kita berikan antivirus. Kemudian juga ada beberapa faktor resiko tadi yang komorbid ya, itu juga bisa memperburuk kondisi, memperburuk dari prognosis dari penyakit flu babi ini, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah flu babi, kita pindah ke flu burung ya atau avian influenza. Ini juga cukup menggegerkan di Indonesia beberapa waktu lalu gitu. Sama, avian influenza ini penyakit zoonotik ya. Dia merupakan virus influenza A juga dan dia menginfeksi unggas. Kalau tadi itu adalah sebenarnya unggas, kemudian dia mixing ke babi. Kalau ini dia menginfeksi unggas langsung. Nah, ini dapat menular ke manusia gitu ya. Kemudian dia dari segi pandemi dia eh, apa namanya, segi epidemiologi dia mortalitasnya tinggi banget ya di manusia ya. Jika terjadi infeksi dari strain yang sangat patogen ya, yaitu ada yang sangat patogen itu dia highly pathogenic avian influenza atau HPAI ya. Ini juga ada yang low pathogenic gitu ya. Kemudian pada kasus pertama pada flu burung ini pada tahun 97 di Hong Kong. Nah, ini kalau di Indonesia di bulan Juli 2005 dia 3 kasus fatal terjadi di Tangerang. Nah, ini reservoir utamanya adalah dari burung, eh, burung dan juga unggas ya. Kemudian eh, kontak ya, yang paling penting dia penularannya adalah kontak dengan unggas yang terinfeksi atau lingkungan yang terkontaminasi ya. Nah, ini
kejadiannya banyak di manusia, di Asia, di Afrika dan juga Timur Tengah disebutnya seperti itu. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang populasi unggasnya besar juga ya, sehingga memiliki resiko tinggi terjadinya flu burung gitu. Nah, virus penyebabnya sama dia dari golongan influenza A virus dan keluarga famili Orthomyxoviridae ya. Kemudian ini ada dua mutasi gen ya, seperti H5N1 ada yang H7N9 ya. Itu. Kemudian yang high pathogenic tadi dia lebih banyak menyebabkan penyakit sistemik yang berat pada unggas dan potensi tinggi juga pada manusia ya. Nah, ini faktor risiko utama kontak langsung pada unggas atau lingkungan unggas yang terinfeksi, ya sama pekerjaan peternakan ya. Kemudian juga di pasar hewan yang hidup ya. Jadi pasar hewan di Indonesia juga banyak ya di sini ya. Kemudian ini faktor resiko yang spesifik ya seperti pekerja peternakan unggas, pemotongan unggas ya, terus kemudian konsumsi atau kontak dengan unggas yang terinfeksi, kemudian juga ada kepadatan unggas yang sangat tinggi, mutasi atau rekombinasi virus yang memungkinkan adaptasi ke manusia ya, dan juga kurangnya imunitas terhadap strain yang baru ini gitu. Jadi bisa re-emerging lagi gitu, seperti kita bahas di awal tadi. Kemudian secara patofisiologi dan patogenesis ini bisa terjadi infeksi itu si virus bisa masuk ke saluran nafas melalui droplet atau kontak dengan sekret unggas ya. Nah ini kemudian dia replikasinya di sel epitel saluran nafas, bahkan pada yang high patogenik dia bisa menyebar secara sistemik ya. Nah, seperti tadi, mirip tadi, kalau tubuh kita ada infeksi, maka kita ada pertahanan. Ya, pertahanan maksudnya dia baik, tapi kalau dia terlalu banyak jumlahnya, terlalu masif, maka akan terjadi pelepasan sitokin yang dinamakan dengan cytokine storm, ya. Maka terjadi kerusakan jaringan paru, bahkan ke gagal nafas, ya. Kemudian karena dia avian influenza ini dia dari unggas ke unggas itu dia apa namanya semakin tinggi ya dari unggas ke unggas. Tapi kalau transmisi ke antar manusia ini masih terbatas. Tapi adaptasi virus ini dapat meningkatkan kemampuan transmisinya. Itulah tadi dia terjadi mutasi gen yang sangat eh, banyak sehingga dia juga terjadi eh, evolusi yang banyak juga sehingga dia adaptasi ke tubuh juga semakin tinggi, maka dia akan kemampuan transmisinya akan semakin meningkat juga gitu ya. Ini adalah sebuah cerita bagaimana H5N1 itu dia bisa terjadi severe lung injury ya. Jadi intinya dia si virus ini dia menginfeksi trakea, kemudian alveoli ya. Kemudian juga dia mengeluarkan beberapa sitokin dan kemokin ya. Nah, tapi dia terjadi disregulasi ya. Di disregulasi, kemudian dia ada penekanan dari TNF alfa dan interferon yang seharusnya dia meningkatkan untuk apa namanya mematikan virus ya, tapi dia akan terjadi resistance sehingga terjadi kerusakan paru yang lebih berat ya, maka bisa banyak sekali kematian ya karena ini. Jadi terjadi injury dari paru yang sangat berat ya. Jadi banyak faktor ya juga melalui apoptosis sel yang terlalu berlebihan gitu ya. Ada penekanan, ada peningkatan dari apa namanya sitokin storm tadi ya, si TNF alfa dan interferon yang terlalu berlebihan gitu ya. Itu sitolitik ya. Ya ini terjadi kerusakan paru yang lebih berat. Nah, gejala awalnya dari eh, flu burung ini seperti influenza biasa juga ya, mirip-mirip ya. Dia demam, malaise, nyeri otot, sakit kepala, batuk, sakit tenggorok ya. Kemudian bisa terjadi pneumonia berat seperti tadi ya, seperti yang diceritakan tadi di awal. Terus kemudian juga ada gagal napas. Nah, ini ada gejala gastrointestinal juga ya, seperti diare gitu. Kemudian nah ini penting untuk kita menanyakan pada anamnesis riwayat paparan unggas atau lingkungan unggas ya. Ini juga penting sebagai petunjuk kita
bahwasanya ini mengarahkan ke influenza avian influenza ya. Dari anamnesis tadi ya kita tanya-tanyakan riwayat paparan unggas, kemudian tinggal di area dengan wabah unggas gitu ya. Gitu. Jangan salah pada pasien-pasien biasanya di pedesaan dia mungkin hidup bersama dengan unggasnya gitu ya. Nanti kalian bisa menemukan beberapa pasien yang dia sayang dengan unggasnya, dia bisa tidur bersama unggasnya gitu ya. Jadi paparannya lebih tinggi ya. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium ya RT-PCR itu yang menjadi gold standar Mas Ian ya. Kemudian juga dari radiologi kita bisa lihat infiltratnya bilateral dua-duanya ya pneumonianya putih-putihnya ya. Kemudian kalau kita deteksi semakin cepat untuk isolasi sehingga kita bisa mengontrol penularan lebih lanjut. Tata laksananya yang pertama adalah terapi suportif ya, tetap disarankan untuk istirahat, hidrasi dan juga antipiretik itu untuk apa untuk simptomatiknya. Kemudian antivirusnya kita bisa berikan oseltamivir atau zanamivir ya. Kemudian kita lihat responnya ya. Maka tergantung dari strainnya, dia strain yang dia high pathogenic atau yang low ya. Kemudian kalau sudah berkembang ke gagal napas ya kita langsung masukkan ke perawatan intensif seperti di ICU ya dan juga ICU yang isolasi ya. Kemudian kalau dibutuhkan ya kita berikan ventilasi mekanik dan juga oksigenasinya supaya maksimal gitu ya. Nah, untuk kontrol infeksi di rumah sakit langsung isolasi pasien, kemudian pakai APD ya untuk nakesnya, kemudian juga dekontaminasi lingkungan sekitar di tempat perawatan. Kemudian untuk komplikasinya hampir sama ya seperti flu babi dan juga COVID ya. Dia komplikasinya bisa gagal napas, ARDS ya. Kemudian kegagalan multi organ, bisa superinfeksi atau infeksi bakteri sekunder ya, bahkan ke kematian ya. Kemudian prognosisnya sesuai dengan strain, kalau dia high pathogenic tadi dia lebih bisa menyebabkan mortalitas yang sangat tinggi gitu ya. Prognosis yang baik bisa ditemukan pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan deteksi awal, kemudian segera diterapi dan juga segera diberikan support pernafasan yang intensif ya, seperti penggunaan oksigen tinggi, seperti ventilasi mekanik itu juga bisa prognosis. Tapi tergantung juga dari hostnya ya, bagaimana daya tahan tubuhnya gitu ya. Nah, untuk pengendalian unggas ini juga nggak kalah pentingnya dalam pengobatan di manusia ya. Jadi kita mesti pengendalian pencegahan ini penting untuk unggas-unggas yang dipelihara ya. Jadi kita deteksi dini misal banyak unggas yang mati gitu, wabah unggas yang mati banyak, nah kita segera curiga ini ada flu burung ya. Kemudian kita terapkan namanya biosecurity peternakan ya. Jadi lebih dikontrol untuk unggas-unggas yang keluar dan keluar apa namanya yang keluar masuk dari kandang unggas gitu ya. Menggunakan APD itu ya akan lebih baik lagi untuk mencegah penularan flu burung gitu. Kemudian edukasi masyarakat ya. Jadi eh, tentang kontak unggas, memasak unggas dengan baik hingga matang. Ini juga penting ya, karena juga mencegah penularan dari eh, avian influenza gitu. Kemudian juga vaksin ya, itu merupakan salah satu pencegahan ya. Oke, kalau tadi sudah babi, kemudian burung, nah kita sekarang membahas tentang MERS ya, MERS Middle East Respiratory Syndrome ya. Jadi kalau yang MERS ini berbeda dengan influenza 2 sebelumnya, bahwasanya MERS ini dia penyebabnya adalah MERS-CoV, dia genus beta coronavirus dan satu famili dengan COVID yaitu Coronaviridae ya. Nah, ini kasus pertama diketahui di bulan Juni 2012 di Arab Saudi. Nah, baru-baru ini WHO, laporan WHO dan juga Kemenkes mengatakan bahwasanya kasus baru di Arab Saudi di 2025 sudah ada 9 kasus di rentang 1 Maret sampai 21 April 2025. Ini masih banyak ya kasus MERS-CoV. Nah, ini dia eh, juga tinggi fatalitasnya
potensi penularan antar manusia dan juga melalui hewan. Nah, ini penularannya adalah di klaster rumah sakit, ini yang paling banyak ya. Jadi penularannya bisa dari nakes, bisa antar pasien gitu ya. Nah, ini klaster rumah sakit ini yang paling banyak begitu. Tapi MERS ini lebih terbatas dibandingkan COVID ya untuk penularannya ya. Nah, ini status globalnya ada di endemik di Timur Tengah. Nah, ini tapi kasusnya bisa kasus impor itu tadi ya perjalanan internasional itu juga turut serta dalam penyebaran infeksi ya. Salah satunya juga karena kita di Indonesia banyak yang berhaji dan berumroh begitu ya. Jadi kasusnya bisa impor banyak di banyak negara gitu. Nah, ini fatalitasnya bisa sampai 40% ya. Tapi ini yang tercatat yang 31 Mei ya, 2015. Tapi ini saya dapat yang baru tadi, 2025 ya. Kasusnya juga masih banyak gitu. Kemudian distribusi geografis mayoritas di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, tapi juga bisa di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia lewat perjalanan ya, tentunya. Nah, ini faktor resiko utama adalah di usia lanjut karena pada pasien-pasien geriatri atau usia lanjut ada kita kenal dengan imunosenescence ya. Jadi daya tahan tubuhnya dia memang sudah mengalami kemunduran begitu. Sehingga resiko terjadi penularannya semakin berat. Kemudian juga ada komorbid seperti penyakit diabetes, penyakit ginjal, paru, dan juga faktor resiko utamanya adalah kontak dengan unta ya. Karena unta ini merupakan perantara ya. Nah, ini reservoir utamanya adalah dromedary camel ya, yaitu unta yang apa namanya berpunuk satu ya, gitu. Dia didapati adanya antibodi dan virus MERS-CoV di dalam eh, virus apa si unta yang terinfeksi virus MERS-CoV ya. Kemudian penularannya dari ke manusia itu dia kontak langsung atau mungkin indirect dengan unta atau produk unta seperti susu mentah dan juga daging ya. Kalau yang penularan antar manusia dia karena droplet atau kontak, tapi dia lebih terbatas ya dibandingkan dengan SARS-CoV ya. Ini penting dalam setting rumah sakit atau klinik ya. Jadi penularan antar manusia itu dia pasti ada klaster ya. Ini yang paling banyak di rumah sakit. Ini pernah pandemik di Korea tahun 2015 itu ya. Jadi ada tiga jalur utamanya. Yang pertama adalah zoonotik ya. Kemudian ada rumah sakit dan komunitas masyarakat. Mungkin di pasar hewan seperti tempat umum dan juga tempat ibadah. Nah, ini si MERS-CoV ini dia dari kelelawar ya, dari kelelawar, kemudian dia ke unta ya sebagai intermediate, kemudian juga ini karena ada kontak, karena dia konsumsi produk unta ya, maka dia terinfeksi nih manusianya ya, maka terjadi outbreak bila terjadi penularan secara droplet ya. Ini biasanya di rumah sakit ya, dia disebutnya adalah klaster rumah sakit, kemudian di satu serumah yang sama, kemudian di komunitas ya seperti pasar hewan, kemudian di tempat ibadah, tempat umum gitu ya, maka terjadi outbreak ya. Nah, si virus MERS-CoV ini sama kayak SARS-CoV ya, dia punya jonjot-jonjot ini ya, spike gitu ya. Kemudian dia bisa nempel di reseptor sel manusia, yaitu di DPP4 atau di peptidil peptidase. Nah, inilah yang membedakan antara SARS-CoV atau COVID ya. Kalau di manusia itu dia si MERS-CoV ini dia nempelnya di DPP4. Tapi kalau SARS-CoV atau penyebab COVID itu dia nempelnya di ACE ya atau angiotensin converting enzyme ya. Nah, ini dia karena DPP4 ini dia lebih sedikit ya di manusia, maka dia juga penularannya juga nggak sehebat di SARS-CoV ya. Nah, ini kalau di manusia, ekspresi DPP4 itu rendah di hidung dan di faringnya, sehingga dia gampang turun ke bawah gitu. Dia kalau di bawah dia replikasinya lebih hebat gitu. Makanya dia sering menyebabkan pneumonia dan juga gagal nafas ya. Bahkan bisa terjadi gagal ginjal karena dia ada apa kerusakan multi organ bahkan sepsis ya. Ini faktor keparahannya bisa karena tadi ya sudah disebut di awal juga termasuk di pasien-pasien dengan populasi imunokompromis ya. Daya tahan tubuhnya sangat rendah.
Inkubasinya rata-rata sekitar 5,2 hari ya, rentang antara 2 sampai 14 hari. Kemudian gejalanya yang ringan mungkin demam, batuk ya. Kalau berat mungkin sudah sesak nafas juga ya, ada mual, muntah, diare ya. Itu sama kayak gangguan gastrointestinal pada influenza sebelumnya. Kemudian di laboratorium kita bisa dapatkan leukopenia, limfopenia, trombositopenia ya, LDH-nya meningkat ya. Kemudian ada komplikasi ke gagal nafas dan juga case fatality rate-nya mengatakan sekitar 34% dalam suatu review penelitian ya. Untuk diagnosis ada yang kriteria suspek, jadi sama kayak SARS-CoV dulu kita ada yang suspek, ada yang sudah terkonfirmasi gitu ya. Kita masukkan kriteria suspek kalau dia ada riwayat perjalanan ke Timur Tengah atau dia kontak dengan unta atau kontak dengan kasus yang ada gejala respirasi gitu ya. Kemudian kalau spesimen yang dianalisis mungkin yang lebih sensitif adalah yang di saluran nafas bawah ya. Kemudian dengan metode RT-PCR ya, yaitu yang paling gold standar. Kemudian kalau hasilnya negatif di awal tidak menutup kemungkinan masih kemungkinan adalah MERS-CoV juga. Maka dari itu kita sarankan untuk kalau hasilnya negatif kita ulangi lagi gitu. Nah, ini tidak ada terapi spesifik yang terbukti secara definitif untuk MERS-CoV, tapi yang kita bisa berikan adalah suportif yang paling penting, yaitu oksigen, kemudian juga butuh ventilasi mekanik ya, kemudian juga kita kontrol infeksi dengan mungkin beberapa obat-obatan yang pernah dicoba sama kayak COVID juga itu ya. Jadi interferon, kemudian mungkin ada antivirus seperti lopinavir atau ritonavir ya, tapi belum ada evidence yang mengatakan itu cukup untuk pengobatan MERS-CoV ya. Kemudian ada upaya vaksinasi atau apa namanya antibodi ya. Ini masih pengembangan untuk vaksin dari MERS-CoV. Nah, untuk pengendalian atau pencegahan karena di tadi ada klaster rumah sakit ya, jadi di fasilitas kesehatan kita harus identifikasi dini, isolasi ya, pengendalian infeksi ya. Jadi ada hand hygiene, APD ya. Kemudian di komunitas atau hewan hindari dengan kontak dengan unta yang sakit gitu ya. Kemudian konsumsi produk unta yang mentah ini juga harus disarankan untuk apa memasak dengan matang gitu ya. Itu yang kita penting untuk edukasi ke masyarakat gitu ya. Kemudian untuk pelaku perjalanan kita monitor gejala setelah kembali dari area endemik. Jadi kan sering tuh batuk pilek ya setelah pulang haji, setelah pulang umroh gitu ya. Itu kita monitor gejalanya. Apakah semakin berat gitu ya. Kalau semakin berat ya kita curiga ini adalah MERS-CoV ya. Nah, ini tantangannya yang ke depan adalah transmisi antar manusia ini masih rendah tapi potensinya bisa meningkat gitu ya. Ya, kemudian yang terus kita kembangkan kebutuhan untuk penelitian atau riset yaitu patogenesis yang lengkap, secara lengkap ya. Kemudian untuk vaksin ya, dan juga terapi yang efektif gitu. Nah, ini pengawasan global, ini merupakan tantangan kita juga karena di Indonesia ini juga banyak yang masih melakukan perjalanan untuk haji dan umroh gitu ya. Jadi resiko impor penyakitnya gitu ya ke Indonesia. Begitu. Ini adalah eh bahasan kita yang terakhir ya, yaitu Singapura influenza. Jadi sebenarnya ini bukan flu Singapura ya. Jadi kalau banyak yang mengatakan bahwasanya flu Singapura itu sama dengan hand, foot, and mouth disease ya, HFMD. Tapi sebenarnya itu dia berbeda gitu. Kalau Singapura influenza ini merupakan outbreak yang terjadi di Singapura yang penyebabnya adalah eh, virus influenza A dan juga B gitu. Jadi istilah informal yang merujuk pada wabah influenza yang sering terjadi di Singapura ya. Kalau yang influenza A itu ada yang H1N1 dan H3N2 ini kayak virus Hong Kong itu ya namanya di zaman dulu. Nah, ini sering terjadi pada musim hujan atau kenaikan aktivitas perjalanan internasional. Hati-hati yang musim hujan terus kemudian jalan-jalan ke Singapura ya. Ini juga bisa membawa menyebarkan sakitnya ya. Kemudian bisa terjadi influenza-like illness pada beberapa semua eh,
lapisan umur ya, pada anak, dewasa, bahkan lansia gitu. Ya tetap etiologinya masih di influenza A atau bahkan di influenza B ya. Ini tinggi mutasinya antigenic drift, tapi yang dia mutasi kecil ini yang menyebabkan wabahnya berulang ya. Penularannya melalui droplet, aerosol, dan kontak tidak langsung ya. Jadi permukaan yang terkontaminasi juga bisa menyebabkan infeksi. Kemudian untuk ini kenapa di Singapura itu banyak sekali wabahnya? Karena Singapura ini memiliki aktivitas perjalanan internasional yang tinggi ya, sehingga terjadi juga peningkatan kasus influenza ya. Jadi yang paling tinggi dulu pernah di 2009 yaitu H1N1 atau tadi ya flu apa swine flu tadi ya. Kemudian juga ada kenaikan kasus musiman tiap tahun. Ya kan sering banget kita dengar oh, COVID meningkat di Singapura gitu ya. Itu hati-hati sekali karena semakin ke sini kita screening untuk COVID juga kurang ya. Karena kalau dulu ditemukan banyak kasus karena kita banyak yang melakukan screening, tapi semakin ke sini screening berkurang sehingga dianggapnya adalah kasusnya memang sudah tidak ada gitu. Padahal sebenarnya masih ada gitu. Nah, ini yang paling terdampak ya lansia, anak-anak ya. Kemudian ada beberapa yang komorbid ya. Ini sering terjadi virus tuh ratusan strain ya, jadi bisa terjadi reinfeksi ya. Kecuali kalau strain pada influenza A yang dia terlalu hebat sehingga menyebabkan pandemi ya, dan juga mutasi dari gen dari influenza A tadi. Oke ya, seperti layaknya virus influenza yang lain ya, dia masuk ke mukosa nasofaring, replikasi pada epitel ya, terus kemudian ada kerusakan dari silia, sehingga bersihan dari saluran nafasnya ini terganggu gitu ya. Mungkin bisa terjadi inflamasi seperti yang sistemik seperti demam, nyeri otot gitu ya. Dan ini dia ringan aja sebenarnya ya. Demam, batuk kering, nyeri tenggorokan, mialgia, sakit kepala, hidung tersumbat, mungkin bisa pada anak-anak ada muntah dan diare gitu. Nah, ini untuk deteksi virus ya bisa RT-PCR, kemudian rapid antigen test ya untuk screening. Dari pemeriksaan lab mungkin ada leukopenia atau leukositosis, tergantung dia apakah ada infeksi sekunder juga ya. Kemudian kita cek juga CRP untuk deteksi dengan infeksi sekunder bakteri ya. Kemudian kita bisa lakukan imaging kalau dalam pemeriksaan fisik mungkin dicurigai adanya pneumonia ya. Kemudian kita bisa dapatkan di situ mungkin infiltrat ya. Diagnosis klinisnya yaitu dia ada demam batuk ya. Ada gejala-gejala infeksi virus influenza dengan onset yang akut, kemudian ada riwayat kontak dengan penderita atau bepergian ke area kasus yang meningkat misalnya Singapura ya. Itu diagnosis laboratorisnya dengan RT-PCR yang positif pada influenza atau B. Tuh. Terapi suportifnya karena dia virus, ya diharapkan dia self-limiting disease ya. Itu istirahat, antipiretik, dan antivirus bisa kita berikan, dipertimbangkan bila gejalanya itu kurang dari 48 jam, kemudian ada komorbid, lansia, ibu hamil. Jadi semakin cepat kita temukan pemeriksaan laboratorium maupun klinis, maka kita berikan juga antivirus semakin cepat ya. Itu pilihan utamanya adalah oseltamivir gitu. Namun kalau ada gangguan yang lebih berat seperti hipoksia, pneumonia berat, dehidrasi, perburukan komorbid, maka kita sarankan untuk dirawat inap. Komplikasinya ini sering juga pada terjadi komplikasi pneumonia yang lebih berat ya. Kemudian ada pneumonia sekunder karena bakteri, biasanya ada em, dari bagian dari Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumoniae ya untuk organismenya. Kemudian juga ada komplikasi ke eksaserbasi asma dan mungkin COPD atau PPOK eksaserbasi akut ya memicu dia memicu menjadi lebih berat PPOK-nya gitu ya. Bisa juga miokarditis tapi jarang. Oke, itu saja mungkin untuk empat bahasan influenza yang masuk ke re-emerging disease. Diharapkan adik-adik memahami bagi kalian merupakan garda terdepan dari influenza gitu ya.
Oke, di Arik, siapa kurang satu ya yang nggak masuk? Nanti lapor ke saya. Arik mana Arik? Rik, halo? Iya, dokter. Nah, kayaknya ini baru 49, 49 sama saya ya. Ada dua yang nggak masuk ya. Nanti dicari ya siapa namanya yang nggak ikut ya. Baik, dokter. WA ke saya ya. Oke. Adik-adik kalau ada pertanyaan, boleh ya WA ke saya, Dek. Gitu, bertanya. Oke, Baik, dokter. itu saja mungkin. Terima kasih belajar. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan di soal ujian terkait re-emerging disease ya. Dan juga bukan hanya ujian aja, tapi bisa menangani di awal ya dan mendeteksi re-emerging disease yang kemungkinan bisa terjadi outbreak kembali di Indonesia ya. Kita sebagai dokter juga harus bisa mendeteksi di awal ya. Oke, terima kasih. Itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima Ya, kasih, dokter. ya sama-sama.